Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kelompok 2 yang beranggotakan Hafiz Firmansyah, Hairullah Hasani, Ihwanuddin Ihsan, serta Roji Hermawan. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan learning journal pada pembelajaran agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Dengan mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kami akan mampu dan memahami kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, sehingga dapat menerapkan manajemen ASN, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta dapat mengaktualisasikan WOG sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai ASN. Pada materi agenda 3 ini sangat berkaitan dengan materi pada agenda 1 dan agenda 2. Yang mana dasar pengembangan kompetensinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun kedudukan dan peran ASN dalam NKRI terdiri dari manajemen ASN, pelayan publik, dan Whole of Government atau WOG. Siapa itu ASN? ASN terdiri dari PNS dan P3K. Yang mana PNS dan P3K ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam manajemen ASN, seorang ASN memiliki kedudukan sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Adapun peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Kemudian ASN memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta memiliki tugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun kode etik ASN yaitu jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya tentang implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit ini dapat diimplementasikan pada saat pengrekrutan pegawai untuk mengisi jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Salah satu contohnya pada proses pengrekrutan CPNS dan P3K. Dalam sistem merit ini, pengrekrutan pegawai tidak didasarkan pada kekerabatan. Kemudian pengembangan kompetensi ASN juga sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kompetensi ASN sesuai dengan jabatannya, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, BIMTEK, ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASN memiliki peran strategis dalam NKRI yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, realitanya masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, mulai dari birokrasi yang panjang, kurang cepat, banyak berkas dan syarat, kurang ramah, kinerja ASN kurang baik, fasilitas yang kurang memadai, pungutan liar, dan tidak cukup sekali datang dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Hal inilah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang baik. Untuk menyediakan pelayanan publik yang baik, seorang ASN harus menjalankan prinsip pelayanan publik, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Terdapat beberapa metode pendekatan yang bisa dan sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia dalam penerapan konsep WOG. Di antaranya adalah yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi antar lembaga penting untuk dilakukan agar visi dan orientasi pemerintah untuk membentuk suatu pelayanan publik yang terintegrasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Adapun yang keempat adalah koalisi sosial. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Selanjutnya, tantangan dalam praktek WOG. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek, antara lain ialah yang pertama adanya kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Adapun jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, serta air bersih. Yang terakhir ataupun yang keempat ialah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Best practice penerapan Whole of Government di berbagai negara. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan Whole of Government yang berhasil dan cukup baik. Di antaranya adalah yang pertama, Inggris. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan join-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk Whole of Government dilakukan adalah WGA atau Whole of Government Account. WGA ini merupakan salah satu bentuk Whole of Government yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkoordinasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. 2. Australia. Australia
melalui Australian Public Service Commission atau APSC mempromosikan World of Government dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan World of Government dalam konteks Australia ini, yaitu yang pertama, World of Government antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Yang kedua, World of Government di antara level pemerintahan yang berbeda. Dan yang ketiga, World of Government antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Negara yang ketiga yaitu Malaysia. Melalui program One Day Service, One Day Delivery, and No Wrong Door, pemerintah Malaysia berkomitmen memberikan layanan yang lebih terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Selanjutnya, implementasi World of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Dalam konteks governance yang baik, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan negara dalam hal kebijakan adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintahan, beserta seluruh rakyat di wilayah negara Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan negara dan terwujudnya cita-cita bangsa, sebagaimana dimaksud pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian presentasi Learning Journal dari kami, kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.